Nah, mungkin yang bawa alat tulis bisa sambil menulis ya. Jadi kalau struktur itu nanti langkah-langkah bagaimana nanti Bapak Ibu dan Mas-mas kalian untuk menulis yang namanya teks hasil observasi. Jadi hasil kita mengetahui secara mendetail akan sesuatu gitu ya. Sesuatunya bisa apa ya, segala apapun. Misalkan tadi kan ada sepeda motor, misal alat elektronik, misalkan apa ya, tentang makanan, hewan, nah dan lain-lain. Nah, di bagian pernyataan umum ini itu biasanya terkait dengan penjelasan. Ya, menjelaskan. Misalkan tadi kan sudah kita bersama-sama sepeda motor itu apa? Tadi sepeda motor adalah alat transportasi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam menjangkau suatu tempat misalkan, okay. Nah, terus di Indonesia ini sudah marak sekali ya orang-orang menggunakan sepeda motor dalam sehari-hari. Nah, itu tentang pernyataan umum ya. Nah, kalau deskripsi bagian ini berarti nah ini menjelaskan lebih detail lagi sepeda motor itu jenisnya ada apa saja, atau misalkan sepeda motor itu apa itu bagian-bagiannya itu, misalkan kan pasti ada spionnya, ada rodanya, ada mesinnya, ngoten nggih. Nah, itu nanti masuknya ke deskripsi bagian. Kemudian kalau kesimpulan itu berarti menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan di pernyataan umum di deskripsi bagian, kemudian kita simpulkan. Ngoten. Paham betul? Ini kalau yang depan ini berarti dari apa Mas? Dari nganu apa sih? Pondok. Nah, kalau yang mudah saja berarti misalkan contohnya pondoknya pondok mana? Pondok mana namanya? Hah? Pondok Tarbiyatul Muqtadiin. Nah, pondok itu lokasinya di mana? Di mana? Di Kedung Gading. Nah, nanti gampang berarti Pondok Tarbiyatul Muqtadiin berlokasi di Kedung Gading. Salah satu pondok yang berada di Kedung Gading yang memiliki banyak santri dari daerah mana saja, misalkan benar dari mana-mana apa dari Kedung Gading saja. Saya ulangi lagi, kalau pernyataan umum itu berarti menjelaskan tentang misalkan kok pondok apa Tarbiyatul Muqtadiin apa Mas? Tarbiyatul Muqtadiin benar ya. Misalkan menjelaskan tentang Tarbiyatul Muqtadiin itu berarti salah satu pondok pesantren yang berada di Kedung Gading dengan santri yang terbagi yang berasal dari berbagai daerah. Nah, itu kan berarti menjelaskan dulu apa sih pondok Tarbiyatul Muqtadiin itu, pondok apa, lokasinya di mana. Nah, ini berarti masuknya ke pernyataan umum. Kemudian kalau deskripsi bagiannya itu bisa menjelaskan, karena ini berkaitan dengan observasi atau penelitian, berarti di bagian ini bisa menjelaskan misalkan santri yang berasal dari Batang ada berapa orang, terus dari Pekalongan misalkan berapa orang gitu, dan bisa dibagi per tahun gitu ya, misal dari tahun 2015 sampai 2024 setiap tahun mengalami peningkatan santri ya. Santri dari daerah misal Batang ada 20, dari Pekalongan berapa. Nah, itu kan berarti mendeskripsikan secara detail, dan pasti mas-mas di sini kan bisa taunya dari kita bertanya ya, bertanya secara mendalam sama misalkan siapa abah atau siapa manggilnya nggih. Nah, itu yang lebih tahu. Itu sama saja kita sedang melakukan observasi. Jadi nggak mungkin kok mas-mas di sini tahu sendiri, kan nggak mungkin. Harus bertanya sama pengurus pondoknya misal. Itu berarti kita sedang melakukan observasi, ngoten. Terus baru disimpulkan. Nah, ternyata setiap
setiap tahun pondoknya mengalami peningkatan. Itu namanya melaporkan hasil observasi. Handphone itu apa ya? Kan ngoten ya, handphone adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk media komunikasi. Ngoten kan, itu berarti kan masuknya ke pernyataan umum. Kemudian deskripsi bagiannya apa? Berarti handphone itu terbagi menjadi berbagai macam merek. Ngoten nggih, kan ada mereknya apa? Oppo, ada Advan, ada Samsung, macam-macam gitu kan. Nah, terus ada bagian-bagian handphonenya itu juga kan pasti di dalamnya ada layarnya, ada mesinnya, ada kameranya dan lain-lain. Itu berarti masuknya ke deskripsi bagian. Baru yang terakhir menyimpulkan. Kalau pertama itu harus pernyataan umum dulu, pengertiannya dulu itu apa ya? Pengertian dulu itu berarti masuk pernyataan umum. Baru deskripsi bagian, ini menjelaskan bagian-bagian penting dari apa itu yang kita angkat. Misalkan tentang smartphone, handphone, berarti kita menjelaskan di bagian sini handphone itu jenisnya apa saja. Baru kemudian disimpulkan. Sampun dicatat? Sampun. Nah, ini jadi nggak bisa nggih. Misalkan ini kan urutannya sudah, ini nomor 1 sudah pernyataan umum, nomor 2 deskripsi, nomor 3 kesimpulan. Ini sudah aturan yang paten, tidak bisa kok Bapak Ibu mau menukarkan misal kesimpulan kok ditaruh di atas sendiri, itu nggak boleh ya. Harus yang paling atas itu tentang pernyataan umumnya dulu, baru deskripsinya, baru kesimpulan. Kemudian sampun sampai sini paham? Paham betul Mas-mas? Lanjutkan nggih. Kalau tadi kaitannya dengan struktur atau cara penulisannya, kalau sekarang berkaitan dengan bahasanya ya. Bahasanya itu maksudnya biasanya itu menulisnya enggak sembarangan ya. Ada caranya. Kalau tadi kaitannya dengan penempatan, misalkan yang paling atas harus apa tadi pernyataan umum, kemudian paragraf selanjutnya deskripsi bagian, terus yang terakhir kesimpulan. Kalau ini cara menyusun kalimatnya, ya nyusun kalimatnya juga harus benar dan bahasanya harus seperti apa, ngoten. Nah, dalam teks laporan hasil observasi itu biasanya menggunakan kata benda ya. Kata benda itu kata yang misalnya kita manusia. Manusia itu hidup mboten? Hidup nggih. Tapi benda atau tidak? Coba benda apa mboten? Benda hidup nggih. Jadi meskipun manusia itu makhluk hidup bisa bergerak, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu masuknya ke kategori benda. Jadi benda itu bisa makhluk hidup, bisa benda yang mati. Makhluk hidup kan contohnya misal manusia, kita makhluk hidup. Hewan makhluk hidup, tumbuhan itu makhluk hidup. Benda mati misalkan tadi ada HP, ada misalkan meja, kursi, motor, itu berarti kan benda mati, tapi maksudnya ke dalam kategori kata benda. Kata benda itu berarti contoh meja, manusia. Dan kemudian, nah yang selanjutnya biasanya dalam laporan hasil observasi itu menggunakan kata kerja definisi ya. Definisi itu mengartikan. Jadi biasanya kita akan menjumpai kata merupakan atau adalah atau artinya, yang intinya mendefinisikan tentang sesuatu yang kita bahas tadi, tentang apa. Misalkan sepeda motor adalah alat transportasi. Nah, di situ kan ada kata adalah gitu. Berarti adalah itu
termasuk ke dalam kata kerja definisi. Jadi biasanya kata kerja definisi ini masuknya ke bagian pernyataan umum, bisa ditemukannya di situ. Jadi ini kita belum ke tahap menulis dulu ya, tapi yang biasanya ditemukan dalam teks laporan hasil observasi itu tentang apa saja lah ini. Ada kata bendanya, ada kata kerja definisinya, kemudian ada selanjutnya ada atau menggunakan kata pengelompokan. Jadi yang intinya itu digunakan untuk mengelompokkan topik apa ya. Tadi kalau misalkan membahas tentang tumpeng, berarti di tumpeng itu ada apa saja, ngoten berarti kan dikelompokkan atau dipilih atau terbagi atau terdiri atas. Apa saja sih jenis-jenisnya, misal sepeda motor terdiri dari apa, spion, terus roda dan lain-lain. Nah, itu berarti ini bisa kita temukan di bagian deskripsi bagian. Sakit kalau mau dicatat dulu. Ada yang belum memahami, kalau mau bertanya nggak apa-apa, nggih. Santai saja. Tanya Bu, Nggih. nah untuk berarti pernyataan umum untuk ikan berarti ya, seumpama Nggih. ikan laut, Nggih. kan ada ikan nila, apa ikan itu kan termasuk yang bagian. Yang umum, yang umum berarti yang ikan gitu. Terus kesimpulannya berarti Nah itu dari ikan. Kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya misalkan kan berarti ikan ya. Ikan merupakan apa, hewan yang berada di laut misalkan. Terus ada banyak jenis ikan, ada ikan apa yang di laut Ibu, dan macam-macam. Nah, berarti kesimpulannya tinggal saja. Nah, ternyata ikan itu ada banyak jenisnya, yang bisa ada juga yang bisa kita konsumsi, ada juga yang perlu untuk kita lindungi, misal begitu saja. Jadi sekedar menyimpulkan saja dari yang atas tadi yang mungkin kita tulis atau yang kita ketahui itu, cuma menyimpulkan saja nanti. Tidak mungkin kita hanya menjelaskan misal ikan adalah hewan laut titik gitu, toh kan nggak mungkin kan. Ada banyak, paling tidak itu satu paragraf itu biasanya 3 kalimat minimal. Nah, jadi nanti di bagian kesimpulan kita hanya mengambil inti pokoknya saja. Nggak mungkin kok semuanya ditulis di kesimpulan, semua itu namanya bukan menyimpulkan tapi menyalin ya, menyalin dari yang atas itu, ngoten. Hanya mengambil intinya saja gitu. Masih semangatnya belajar harusnya ya. Ayo bertanya. Kalau dulu SD-nya berarti di asalnya masing-masing di Batang, baru SMP-nya pindah ke sini, kan mondok di sini. Nah itu tadi penting juga ya, kalau menulis misal mau membuat laporan hasil observasi itu paling tidak minimal itu dalam satu paragraf 3 kalimat.
misalkan di bagian pernyataan umum itu berarti kalau mau minimalnya berarti pernyataan umum itu 3 kalimat misal. Terus paragraf yang selanjutnya lagi deskripsi bagian 3 kalimat lagi, baru yang terakhir kesimpulan. Jadi paling tidak ada 3 paragraf gitu ya. Jadi biar ini mas-mas tahu yang namanya paragraf itu terdiri dari 3 kalimat ya. Tapi kalimat itu ngertos kalimat itu apa? Diakhiri oleh tanda apa biasanya kalimat itu? Ada yang tahu? Titik. Titik, leres Pak. Terus apa lagi selain titik? Koma. Kalau koma belum ya, tidak. Kalau koma itu ada di dalam kalimat sebagai penjeda frasa, jadi bukan kalimat. Kalau kalimat itu biasanya diakhiri titik atau tanda seru ya bahasanya. Kalau dulu sih nyebutnya tanda pentung ya, tapi sebenarnya namanya tanda seru. Kemudian sama tanda tanya. Ini bisa dikatakan kalimat kalau akhirannya ini. Kalau akhirannya kok koma itu berarti belum dikatakan sebagai kalimat. Ngoten dia tadi yang jawab koma siapa? Ya jadi mas kalau diakhiri koma itu belum dikatakan sebagai kalimat, harus akhirannya ini dulu. Dan menulis kalimat itu pun ada aturannya ya, nggak sembarangan. Kalau di awal kalimat itu harus diawali dengan huruf besar atau namanya huruf kapital ya, huruf kapital. Kalau besar ya misalkan nulis gini aja ini namanya juga besar ya, tapi istilahnya itu ini itu berarti namanya kapital. Misal A ini namanya kapital, diawali kapital. Nah, jadi di tengah boleh kita pakai kapital asalkan untuk menyebutkan suatu benda tadi ya. Kan nama itu juga berarti nama benda gitu. Misalkan kan saya manusia kan ada namanya. Nah, itu bisa pakai kapital misal Eka. Nah, nama itu pakai kapital di depannya meskipun dia lokasinya atau berada di tengah kalimat. Selain nama orang bisa nama tempat ya, apapun itu. Misal nama tempat wisata, nah, desa, kecamatan, provinsi, apapun itu ya, pakainya kapital. Jadi bukan hanya nama manusia saja. Bahasa Indonesia itu kita selalu diajarkan untuk mematuhi peraturan, tata cara atau kaidah dalam berbahasa. Ya, dalam bertutur maupun dalam menulis itu pun ada aturannya seperti itu. Tidak boleh sembarangan. Nah, coba saat ini kita memperbaiki paragraf untuk menjadi paragraf yang baik, kalimat penulisannya juga yang benar, yang tepat. Kita memperbaiki. Nah, kasih soal nanti diperbaiki penulisannya. Ini kalimatnya seperti ini, paragrafnya silakan diperbaiki. Misalkan yang salah apanya ditambahi, misal perlu ada komanya, perlu ada titiknya, perlu pakai kapital, perlu gimana, silakan nanti diperbaiki ya.